Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita memasuki pelajaran kedua di semester genap ini, yakni tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kalian menyimak dan mendengarkan video berikut, kalian bisa memahami makna beriman kepada malaikat dan mengetahui tugas-tugas daripada malaikat-malaikat tersebut. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pelajaran kali ini tentang iman. Tahukah kalian ada berapa iman itu? Ya, rukun iman ada 6. Orang yang beriman harus mengimani 6 hal ini. Iman artinya percaya. Rukun iman ada 6, yakni 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan memahami tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib. Gaib tidak bisa dilihat, yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Gaib ini artinya tidak dapat dilihat kasat mata oleh manusia. Makhluk gaib selain malaikat ada juga jin dan juga setan. Malaikat memiliki sifat yang taat, yang luar biasa kepada Allah. Malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah. Sedangkan jin dan manusia cenderung memiliki sifat yang sama, yakni ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Sedangkan setan atau iblis ini tidak pernah taat dan selalu membangkang kepada Allah. Malaikat selalu berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah. Sedangkan manusia atau jin ada yang suka beribadah, ada juga yang kufur atau ingkar kepada Allah. Sedangkan setan yakni selalu kufur dan selalu mengajak berbuat dosa kepada Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan setan diciptakan dari api. Malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan, jadi malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sedangkan manusia memiliki nafsu. Nafsu ada yang baik, ada juga yang buruk. Sedangkan setan hanya memiliki nafsu yang buruk, yang selalu mengajak manusia atau jin untuk selalu berbuat ingkar kepada Allah. Nah, anak-anakku ya sekalian yang soleh dan solehah, beriman kepada malaikat ini artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu dan makhluk-makhluk gaib yang lain, meskipun tidak dapat kita lihat, itu adalah benar-benar ada. Malaikat diciptakan oleh Allah sesuai dengan tugas-tugas yang telah diberikan kepada Allah. Malaikat selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah ingkar. Malaikat ini adalah ciptaan Allah dan tidak boleh disembah, karena yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Anak-anakku yang saleh dan salihah, malaikat ini jumlahnya ada banyak sekali.
bahkan tidak bisa dihitung. Namun yang wajib kita imani, kita percayai hanya ada 10. Hanya ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui tugas-tugasnya. Siapakah 10 malaikat ini? 10 malaikat ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini kedudukannya paling tinggi di antara para malaikat. Makanya mempunyai gelar Ruhul Kudus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini mendapatkan rezeki dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, seperti menurunkan hujan, menerbitkan matahari, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan hewan dan lain sebagainya adalah tugas dari malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini mendapat tugas dari Allah dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala atau trompet di hari kiamat. Nah, pada hari kiamat, sebagai tanda datangnya hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet 2 kali. Trompet yang pertama adalah untuk menandakan datangnya hari kiamat yang membinasakan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semuanya mati, termasuk malaikat Israfil itu sendiri. Yang hidup hanya Allah. Kemudian Allah membangkitkan lagi malaikat Israfil untuk meniupkan trompet kedua. Untuk membangkitkan manusia yang telah mati, dibangkitkan untuk dihitung amalnya. Yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah yang bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat segala perbuatan baik atau kebajikan seseorang ketika hidup di dunia. Biasanya kita mengenal malaikat Raqib ini berada di tangan kanan. Beliau selalu menulis amal baik kita. Kemudian 6 malaikat Atid. Malaikat Atid sama seperti malaikat Raqib, hanya saja malaikat Atid ini bertugas mencatat amal buruk manusia. Jika kita berbuat buruk, maka malaikat Atid akan mencatat amal kita. Yang nomor 7 adalah malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai atau memeriksa amal dan keimanan manusia ketika di alam kubur. Ketika orang meninggal, maka kemudian masuk dalam kubur, maka dia akan bertemu malaikat Munkar. Dia akan ditanyai segala perbuatan selama di dunia. Yang nomor 8 adalah malaikat Nakir. Sama seperti malaikat Munkar, malaikat Nakir ini menanyai manusia atau memeriksa amal manusia ketika mati di alam kubur. Hanya saja malaikat Nakir ini ketika orang yang banyak berbuat amal baik, maka akan bertemu dengan malaikat Nakir. Sedangkan orang yang ketika hidup banyak berbuat dosa dan ingkar kepada Allah, maka ketika di alam kubur dia akan bertemu malaikat Munkar. Dan malaikat Munkar ini bentuknya sangat menyeramkan. Sedangkan malaikat Nakir akan bertemu orang-orang soleh dalam keadaan yang menyenangkan.
Dan nomor 9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Atas izin Allah, malaikat Ridwan ini akan memperlakukan penghuni surga dengan baik dan lemah lembut. Ini orang-orang yang berbuat baik, orang-orang soleh, ketika mati bertemu malaikat nakir yang suka senyum dan menyanyai dengan baik, kemudian ketika masuk surga akan disambut dengan malaikat Ridwan. Sebaliknya malaikat Ridwan yakni nomor 10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Atas perintah Allah, malaikat Malik ini menyeret orang-orang yang berdosa ke dalam neraka dengan sangat kejam. Tentu kalau malaikat Ridwan ini murah senyum, sangat ramah, sangat berbeda dengan malaikat Malik yang sangat mengerikan dan sangat kejam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan malaikat Malik dan kita bertemu dengan malaikat Ridwan di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan tentang iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Baiklah, ini sampai di sini dulu. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di pesan WA. Dan jika kalian sudah paham, maka kalian kerjakanlah soal-soal berikut ini. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah kita tutup perjumpaan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Guru mohon undur diri, mohon maaf apabila ada khilaf kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.